kembali lagi di channel Dewa Film. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film epik berjudul Code 8 Part 2 yang dirilis pada tahun 2024 ini. Jadi film ini menceritakan Connor, si pengendali elektromagnetik yang membantu seorang gadis untuk mendapatkan keadilan setelah kakaknya terbunuh di tangan polisi korup. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. 5 tahun setelah terjadinya di film pertama, Connor sang pengendali elektrik akhirnya dibebaskan dari penjara setelah ditangkap karena bergabung dengan kelompok kejahatan. Ketika Connor baru saja keluar penjara, ia dijemput oleh mantan bosnya bernama Garrett yang menawarinya tumpangan. Tapi Connor langsung menolak karena ia sudah tobat dan berniat menjalani kehidupannya dengan mencari uang yang halal. Scene kemudian memperlihatkan berita yang mengungkapkan bahwa 4% populasi manusia di bumi memiliki kekuatan super yang disebut dengan The Power. Setiap The Power memiliki kemampuannya masing-masing, seperti elektromagnetik, pirokinetik, menggelitik, dan masih banyak kekuatan lainnya. Meskipun mereka memiliki kemampuan, tapi mereka hidup dalam kemiskinan karena dianggap berbeda dari manusia lainnya. Maka dari itu, para The Power yang butuh uang menyumbangkan cairan tulang sumsum mereka kepada mafia narkotika. Yang mana cairan sumsum The Power dapat digunakan untuk obat haram bernama Speak yang harganya sangat tinggi. Tetapi tentu saja aktivitas seperti ini dilarang oleh pemerintah, sehingga pihak kepolisian atau LCPD membuat robot canggih yang disebut sebagai Guardian untuk melawan para The Power dan kejahatan. Dan dari sinilah film Code 8 Part 2 dimulai. 6 bulan setelah terbebasnya Connor, kita diperlihatkan dua kakak beradik yang memiliki kemampuan super. Mereka adalah Tarak dan adik perempuannya bernama Pavani. Keduanya menjalani kehidupan biasa dan tentu saja hidupnya dalam kemiskinan. Pada suatu hari, Tarak menjalani pekerjaannya sebagai pengedar Speak yang ternyata dikelola oleh Garrett. Ia kemudian menunjukkan kemampuannya yang mampu memanipulasi tubuhnya dan meminta Garrett untuk menaikkan gaji guna mencukupi kebutuhan adiknya. Namun, Garrett menolak karena ia memiliki seorang partner dari kepolisian yang selalu menguras uang hasil penjualannya agar bisnisnya terbebas dari grebekan. Pada hari itu juga, Garrett melihat seorang pemimpin kepolisian kota Lincoln bernama Sersan Kingston yang mereformasi program teknologi militer mereka yang awalnya Guardian menjadi robot cannon yang bentuknya seperti anjing namun tidak mematikan. Untuk membuktikannya, ia pun meminta salah satu rekannya untuk membuat sedikit ancaman yang kemudian langsung di-sliding tackle oleh Cannon. Dan untuk terbebas dari Cannon, mereka hanya perlu melakukan angkat tangan saja. Di malam harinya, Garrett memerintahkan dua anak buahnya untuk mengirim uang sogokan kepada pihak polisi yang bekerja sama dengannya. Salah satu anak buah Garrett sendiri tidak setuju karena uang sogokan terlalu banyak. Namun meskipun begitu, ia tetap menjalankan tugasnya dan mulai pergi ke lokasi transaksi. Bersamaan dengan itu, Tarak yang belum pulang diam-diam mengikuti kedua anak buah Garrett. Rupanya Tarak ingin mencuri uang sogokan tersebut untuk memberi makan kehidupannya. Kedua anak buah Garrett lalu meletakkan uang tersebut ke dalam tong sampah. Hal ini mereka lakukan agar tidak terang-terangan dalam melakukan penyogokan. Ketika keduanya pergi, Tarak langsung mengambil uang tersebut. Tapi di waktu yang sama, seorang polisi yang bekerja sama dengan Garrett datang. Ternyata dia adalah Sersan Kingston dan tangan kanannya bernama Cobra. Tarak kemudian bersembunyi di balik tong sampah dan mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengelabui mereka. Namun sayangnya kemampuan Tarak belum terlalu sempurna, sehingga Cobra dengan cepat menyadari keberadaan Tarak dan langsung mengerahkan cannon untuk mengejar Tarak. Aksi kejar-kejaran tersebut membawa Tarak ke sebuah gudang dan bersembunyi di sana.
Namun, Cannon yang memiliki kecerdasan buatan mampu masuk ke dalam gudang tersebut dan mulai mencari Tarak dengan sensor inframerahnya. Ketika Tarak tak sengaja menginjak tembelek, Cannon langsung bergerak cepat ke sumber suara tersebut. Untungnya, Tarak langsung menggunakan kemampuannya secara sempurna sehingga membuat robot Cannon tak bisa mendeteksi keberadaan Tarak dan pergi begitu saja. Tarak yang merasa lega kemudian pergi keluar dari gudang tersebut. Namun dalam perjalanan ke rumah, ia dihadang oleh Cannon yang secara langsung menyerang Tarak. Karena sudah tertangkap basah, Tarak pun angkat tangan di hadapan Cannon. Akan tetapi Kingston tak peduli dan dengan tega mengendalikan Cannon untuk membunuh Tarak dengan menyuntikkan spik ke tubuhnya agar terlihat seperti overdosis. Pavani yang kebetulan sedang mencari Laron tak sengaja melihat kakaknya dibunuh. Menyadari ada saksi yang melihat, Kingston pun memerintahkan Cobra untuk membunuh Pavani. Namun saat Cannon hendak menyerang Pavani, tiba-tiba robot tersebut rusak dan hilang kendali. Scene kemudian beralih ke Connor yang kini hidup sendirian di apartemen kecil. Ia juga mengonsumsi obat penenang agar ingatannya tentang kepergian ibunya tidak terlalu muncul di dalam pikirannya. Selain itu, Connor juga menjalani kehidupan barunya dengan bekerja sebagai petugas kebersihan di pusat komunitas pemuda yang dikelola oleh seorang ibu-ibu bernama Mina yang selalu perhatian kepada Connor. Meskipun begitu, Connor lebih menjadi sosok yang pendiam dan berusaha untuk menghindar dari segala masalah. Saat Connor sedang bersih-bersih, ia didatangi petugas LCPD bernama Davis yang dulu pernah membantu Connor melawan salah satu mafia Speak. Kedatangan Davis ke sini ternyata ingin curhat tentang rekannya, yaitu Park, yang kini digantikan oleh Kingston. Namun, Connor menghiraukannya dan malah menyuruh Davis pergi. Davis pun meninggalkan kartu namanya jika Connor ingin menghubunginya. Di tempat lain, tepatnya di kantor LCPD, Cobra menunjukkan kepada Kingston tentang robot Cannon yang telah rusak saat menyerang Pavani. Dari situlah, Kingston sadar bahwa si gadis kecil itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Untungnya, mereka masih memiliki jejak rekaman Cannon yang sedang membunuh Tarak. Kingston pun meminta korban untuk menyembunyikan rekaman itu dan memintanya memburu Pavani yang mungkin bisa mengungkap kejahatan mereka. Sore harinya saat Connor hendak mengecek gudang, ia tak sengaja menemukan Pavani yang sedang bersembunyi sambil ketakutan. Connor pun membawa Pavani ke Mina dan mengungkapkan detail pembunuhan robot Cannon terhadap kakaknya. Tak lama kemudian, seorang polisi tiba-tiba datang untuk mencari Pavani. Mina pun meminta Connor untuk membawa Pavani pergi, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian si polisi. Selagi anak buahnya memburu Pavani, Kingston mendatangi Garrett untuk menanyakan identitas Tarak, yang tentunya ada hubungannya dengan Pavani. Namun Garrett menolak untuk memberikan penjelasan apapun, karena ia muak dengan Kingston yang sering memeras uangnya. Connor kemudian membawa Pavani ke apartemennya, di mana di sana Pavani melihat berita tentang Kingston yang menjelaskan kalau tewasnya pemuda bernama Tarak diakibatkan overdosis. Hal ini pun membuat Pavani marah dan secara tak sengaja mengeluarkan kemampuannya sebagai transtuder yang mampu mengendalikan dan mematikan mesin elektronik apapun. Di waktu yang sama, para polisi tiba-tiba datang dan mulai menyergap apartemen Connor. Untungnya, Connor dan Pavani masih bisa lolos melalui pintu belakang. Namun begitu mereka keluar, sepasang guardian jatuh tepat di depan mereka. Connor pun langsung menggunakan kekuatan elektromagnetiknya untuk menghancurkan dua guardian tersebut. Setelah itu, keduanya melarikan diri dengan menaiki bus kota. Di dalam perjalanan, Connor kebingungan karena ia tak memiliki tujuan untuk bersembunyi. Alhasil, ia pun terpaksa mengatur pertemuan dengan Garrett untuk meminta bantuan di sebuah kafe. Connor kemudian mengungkapkan kalau Garrett masih memiliki utang budi kepadanya. Maka dari itu, Connor meminta Garrett untuk memberinya uang guna membawa seorang teman keluar dari kota Lincoln.
Awalnya Gareth menolak karena sebelumnya Connor menolak untuk bekerja sama dengannya. Namun keduanya akhirnya membuat kesepakatan, di mana jika Gareth akan membantunya, maka Pavani akan menjadi bagian dari sekutu. Dan Gareth berjanji akan memenuhi semua kebutuhan Pavani. Karena tak ada pilihan lain, Connor pun akhirnya setuju. Keduanya lalu berniat untuk menghapus ingatan Pavani tentang pembunuhan yang menimpa kakaknya. Gareth dan dua anak buahnya kemudian membawa pergi Connor dan Pavani ke salah satu The Power. Mereka akhirnya sampai di sebuah gedung kosong di mana mereka disambut oleh ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut lalu membawa Pavani ke putrinya yang merupakan The Power yang mampu menghapus ingatan seseorang. Pavani kemudian mulai melakukan proses penghapusan ingatan. Tapi di tengah itu, Connor menyadari kalau ingatan Pavani tentang kakaknya akan dihapus semuanya. Tentu saja Connor tak terima dan mencoba untuk menghentikannya. Namun sayangnya ia langsung ditahan oleh dua anak buah Gareth. Connor lalu menggunakan kemampuan anak buah Gareth untuk menghentikan smoke detector hingga air seketika keluar dan menyadarkan Pavani dari proses penghapusan ingatan. Dan dari sinilah Connor mulai menyerang Gareth serta anak buahnya dengan mengaliri listrik ke lantai yang penuh dengan air. Setelah itu, Connor segera pergi membawa Pavani ke tempat Mina. Ketiganya kemudian mencoba melarikan diri dari kota bersama-sama menggunakan mobil. Tapi di tengah perjalanan, mereka berhasil terdeteksi oleh Kingston yang langsung memberitahu Gareth dan mengirimkan robot guardianya. Saat Mina menyetir di bawah flyover, mereka dihadang oleh Gareth dan anak buahnya. Di sini terjadi cekcok antara Connor dan Gareth, di mana Connor ingin menyelamatkan Pavani, sedangkan Gareth ingin mendapatkan Pavani karena memiliki kekuatan yang langka. Namun Gareth akhirnya sadar kalau ia masih berhutang budi dengan Connor dan membiarkan Connor hidup begitu saja. Melihat Gareth melenceng dari tugasnya, Kingston pun mengarahkan robot guardian untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Dalam serangan itu, Gareth terkena tembakan, sedangkan dua anak buahnya terbunuh sia-sia. Menyadari tak ada jalan keluar, Mina pun mengorbankan dirinya sebagai umpan, sehingga Connor, Gareth, dan Pavani bisa melarikan diri menggunakan mobil. Setelah kepergian Connor, Kingston mendekati Mina yang sekarat dan meminta agar Mina memberitahu kemana perginya Connor. Namun Mina menolak untuk memberitahunya sampai ia meninggal. Di sisi lain, Gareth membawa Connor dan Pavani ke suaka terbengkalai yang merupakan tempat perlindungan anak-anak kota Lincoln, di mana Gareth pernah dibesarkan di tempat tersebut. Meskipun Gareth yang membuat situasi menjadi seperti ini, tapi Connor dan Pavani masih kasihan kepada Gareth dan bekerja sama untuk mengeluarkan peluru di bahu Gareth. Setelah itu, Connor mulai kebingungan karena tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Sampai akhirnya ia memiliki sebuah ide, yaitu meminta bantuan Davis. Keesokan harinya, Davis menemui Connor, Gareth, dan Pavani secara diam-diam. Disitulah Connor mulai menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, serta perbuatan Kingston yang korup. Namun Davis tak yakin bisa menghentikan aksi Kingston, karena ia memiliki backingan yang cukup berpengaruh. Connor lalu memberitahu Davis kalau satu-satunya cara untuk mengungkap kejahatan Kingston adalah dengan mencuri unit K9 atau robot K9 di rumahnya yang menyimpan bukti pembunuhan Tarak. Tak pikir panjang, Connor dan Gareth pun menjalankan misinya dengan menyamar sebagai atasan Kingston. Mereka kemudian pergi ke rumah Kingston dan disambut oleh istri Kingston yang mengizinkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian Kingston pun pulang dari tugasnya. Ia lalu menyimpan Cannon di garasi samping rumah dan pergi ke ruang tamu yang ternyata sudah ada Gareth.
Ketika Connor dan Garrett berusaha basa-basi mengajak Kingston mengobrol, Pavani diam-diam masuk ke garansi Kingston dan mencoba mentransfer rekaman Cannon ke dalam otaknya. Namun usahanya itu tak mudah karena polisi lain mendeteksi adanya kesalahan pada Cannon tersebut. Merasa ada yang tak beres, Connor pun mencoba untuk membantunya. Dan karena memerlukan banyak waktu, mereka pun memutuskan untuk membawa robot Cannon tersebut. Di samping itu, Kingston yang ternyata adalah Power berusaha menyerang Garrett menggunakan kekuatan telekinetiknya. Untungnya, Garrett bisa melawan balik dan menghentikan Kingston. Setelah mendapatkan Kanan, mereka bertiga pun pergi dari rumah Kingston untuk menuju ke menara yang sudah ada anak buah Garrett. Tapi setibanya di sana, Garrett malah membalikan keadaan karena ia ingin menggunakan Kanan tersebut sebagai alat ancaman untuk Kingston. Jadi jika Kingston mencoba menghancurkan usaha Garrett, Garrett bisa mengancamnya dengan Kanan yang tentunya berisi rahasia kejahatan Kingston. Dengan begitu Kingston tak akan berani dengan Garrett. Bersamaan dengan itu, Kingston serta unitnya datang mengepung menara. Garrett kemudian menghadapi Kingston sambil membawa Cannon yang sudah diambil kepalanya dan mengajaknya untuk membuat kesepakatan, di mana Garrett akan mengungkap kejahatan Kingston jika Kingston main-main dengan Garrett. Namun Kingston tak peduli dengan ucapan Garrett dan malah menikamnya dengan pisau. Setelah menjatuhkan Garrett, Kingston pun mengerahkan unitnya untuk menggeledah seluruh menara. Saat para polisi menemukan keberadaan mereka, Connor langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang para polisi. Namun upayanya itu digagalkan oleh perisai anti listrik. Di saat itulah anak buah Garrett bergabung untuk menghadapi para polisi, sedangkan Connor dan Pavani melarikan diri ke arah sana. Saat mereka berada di koridor, robot Kanan milik polisi muncul dan mengejar keduanya. Tak sampai di situ, Kanan juga melompat ke tubuh Connor dan mencoba membunuhnya. Connor lalu menggunakan serangan listriknya untuk menonaktifkan robot tersebut. Tapi sayangnya hal itu bersifat sementara, di mana Kanan kembali hidup dan menyuntikkan Speak ke tubuh Connor. Untungnya sebelum Speak masuk ke tubuh Connor, Pavani berhasil menghentikan robot tersebut. Di saat itu juga, Cobra datang sambil membawa satu robot Cannon. Pavani lalu menggunakan kekuatan sepenuhnya untuk merubah sistem Cannon, sehingga Cannon yang ada di tangannya kini berpihak kepadanya dan melawan balik Cannon milik Cobra. Akan tetapi karena terlalu banyak pengeluaran kekuatan, Pavani pun akhirnya terluka. Connor kemudian segera membawa Pavani keluar untuk mencari pertolongan. Namun saat berada di luar, para polisi dan Kanan sudah menghadang Connor dan mencoba menyerangnya. Untung saja Garrett langsung menggunakan kekuatannya untuk melindungi Connor dan Pavani. Sampai akhirnya Davis datang dan menghentikan keributan tersebut. Bersamaan dengan itu, Pavani menggunakan kamera milik wartawan untuk menyalurkan rekaman Cannon milik Kingston. Dengan begitu, ia berhasil menyiarkan rekaman pembunuhan Tarak dan akhirnya mendapatkan keadilan atas kematian kakaknya. Sedangkan Kingston kini berhasil diamankan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Kingston kini mendekam di penjara dan program Cannon ditangguhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Garrett berada di penjara atas usahanya memproduksi obat terlarang. Sedangkan Connor berhasil memulai pusat komunitas pemuda dengan Pavani untuk menghormati mendiang Mina. Dan film pun selesai. Oke
Oke guys, itulah alur cerita film Code 8 Part 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.